Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Metro Software. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas kami tentang perencanaan strategis teknologi informasi pada PT Metro Indonesia Software. Nah, video kali ini ditujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah perencanaan strategis teknologi informasi tahun ajaran 2024-2025. Nah, untuk tim kami sendiri itu ada 5. Yang pertama ada Zalfitri Rodeski, yang kedua ada Talita Zulfa Amirah, yang ketiga ada Muhammad Raihan Aldifari, yang keempat ada Muhammad Farhan, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Faris. Nah, pertama kita akan membahas tentang PT Metro Indonesia Software itu. Mungkin kepada Zalfitri Rodeski dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang organisasi yang kami bahas, yaitu mengenai PT Metro Indonesian Software. Jadi, PT Metro Indonesian Software merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak. Nah, modal bisnis mereka berbasis proyek. Artinya mereka membuat sistem yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari masing-masing klien. Nah, klien utama dari Metro Software itu sendiri berasal dari berbagai sektor bisnis, yaitu ada instansi pemerintah, institusi pendidikan, dan juga sektor bisnis. Nah, dengan cakupan seperti itu, tentu mereka harus mampu menyesuaikan solusi teknologi dengan regulasi dan kebutuhan operasional yang beragam dari tiap sektornya. Produk dan layanan yang ditawarkan pun cukup lengkap. Metro Software tidak hanya membuat sistem informasi dan aplikasi mobile saja, tapi juga membantu proses digitalisasi dari awal sampai akhir. Nah, artinya mereka juga menyediakan konsultasi, analisis kebutuhan, pengembangan, hingga dukungan pasca implementasi. Nah, dalam proses pengembangan, perusahaan ini sudah menggunakan berbagai teknologi modern. Nah, beberapa di antaranya itu ada React untuk tampilan antarmuka web, Laravel untuk back-end, Flutter untuk aplikasi mobile, serta Figma sebagai alat desain antarmukanya. Nah, dari sisi organisasi, struktur internal mereka tergolong ramping, namun cukup fungsional. Di mana tim inti terdiri dari posisi kunci seperti direktur, chief marketing officer, chief financial officer, programmer, UI UX designer, dan content creator. Nah, budaya kerja dari Metro Software itu sendiri sangat agile dan kolaboratif. Mereka terbiasa bekerja dalam sprint, periode pengembangan singkat yang berulang, yang memungkinkan mereka dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan proyek mereka. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi dari PT Metro Indonesia Software itu sendiri. Yang pertama, di sini kami membaginya menjadi dua. Yang pertama ada tantangan internal, di mana di sini ada poin yang pertama yaitu kurangnya integrasi sistem. Salah satu masalah utama di Metro Software itu sendiri adalah belum terintegrasinya sistem-sistem internal. Nah, sistem manajemen proyek, helpdesk, dokumentasi, dan keuangan masih berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan proses bisnis menjadi tidak efisien dan menyulitkan pelacakan informasi secara menyeluruh. Yang kedua, itu ada minimnya dokumentasi teknis. Dokumentasi proyek baik dari sisi teknis maupun fungsional masih sangat terbatas. Kurangnya standar dalam pendokumentasian ini membuat proses knowledge transfer menjadi sulit. Hal ini berisiko tinggi saat ada tim baru yang masuk atau proyek yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, Metro Software juga menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia yang memiliki keahlian strategis. Nah, saat ini belum tersedianya beberapa kompetensi sumber daya yang dibutuhkan. Nah, ketidakadanya peran ini membatasi perusahaan dalam menjawab permintaan klien besar gitu. Yang keempat itu adanya infrastruktur TI yang belum optimal. Nah, sebagian besar sistem masih di-hosting di layanan cloud, namun belum ada server internal yang terpusat. Oleh karena itu, empat ini merupakan tantangan internal yang dihadapi oleh Metro Software itu sendiri. Selanjutnya itu ada tantangan yang dihadapi dari sisi eksternalnya. Yang pertama tentang tekanan regulasi, di mana perusahaan menghadapi tekanan dari regulasi pemerintah, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, undang-undang ini mewajibkan perusahaan untuk memiliki kontrol keamanan data yang kuat, termasuk enkripsi, kontrol akses berbasis peran, dan audit trail. Nah, yang kedua itu ada persaingan teknologi. Nah, industri pengembangan perangkat lunak berkembang sangat cepat. Banyak kompetitor Metro Software itu sendiri telah mengimplementasikan teknologi baru seperti AI, platform low code, serta cloud native development dengan SLA tinggi. Untuk tetap kompetitif, Metro tentu perlu mengejar ketertinggalan ini. Yang terakhir itu ada ekspektasi klien yang meningkat. Selain persaingan teknologi, ekspektasi dari klien juga semakin meningkat. Mereka tidak hanya menginginkan produk jadi, tapi juga dokumentasi yang lengkap, sistem yang aman, serta jaminan layanan jangka panjang. Ini membuat Metro Software harus meningkatkan kualitas proses dan output secara menyeluruh. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rodes yang telah menjelaskan tentang organisasi PT Metro Indonesia Software dan bagaimana tantangan yang dihadapi mereka sekarang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bagaimana cara kami dalam menganalisisnya. Oke, mungkin akan dijelaskan kepada Muhammad Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk analisisnya. Itu tahap pertama, yaitu pengumpulan data dan informasi. Metodologi yang kami gunakan itu pendekatan kualitatif dari berbagai sumber kredibel. Tujuan utamanya yaitu menggali informasi faktual untuk analisis dan perumusan strategi TI. Metode yang digunakan itu studi dokumentasi, studi literatur, dan observasi non-partisipatif. Temuan utamanya yaitu fokus perusahaan pada pengembangan perangkat lunak dan solusi teknologi dengan visi menjadi terkemuka di Indonesia. SDM dan kapabilitas organisasi sebagai keunggulan kompetitif, risiko utama ancaman cyber, dan tantangan adaptasi terhadap teknologi. Lingkungan kerja menggunakan tools modern seperti Figma, React, Laravel, dan Flutter.
Untuk tahap kedua, yaitu pemahaman kondisi saat ini. Hasil dari analisis internal bisnis yaitu struktur organisasi ramping namun fungsional, fleksibel tapi berisiko overload. Budaya kerja agile namun minim dokumentasi formal dan transfer pengetahuan. Sumber daya manusia kompeten di pengembangan namun kurang spesialis data, dokumentasi, dan keamanan. Sistem TI ada namun belum terintegrasi. Itu hasil analisis eksternal bisnis yaitu kompetitor mengadopsi AI, low-code, no-code, cloud native. Regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menuntut sistem keamanan data kuat. Klien menuntut dokumentasi lengkap, interoperabilitas, dan jaminan layanan jangka panjang. Itu hasil analisis internal, sistem informasi atau TI, sistem manajemen proyek, version control, sistem Git, Update sistem digunakan tetapi minim integrasi. Tools pengembangan modern digunakan namun kurang standarisasi dokumentasi dan keamanan. Infrastruktur cloud hosting belum terpusat, backup manual, keamanan belum menyeluruh, dokumentasi tidak terintegrasi. Soalnya itu hasil analisis eksternal SI atau TI. Dan teknologi, kompetitor memanfaatkan AI, otomatisasi DevOps, cloud-based. Regulasi perlindungan data, perusahaan dituntut kebijakan keamanan data, enkripsi, dan kontrol akses yang memadai. Tuntutan klien, dokumentasi, komprehensif, jaminan keamanan, dukungan jangka panjang. Soalnya itu matriks SWOT. Untuk kuatannya, penguasaan teknologi terkini, tim kompeten dan adaptif, fokus pada solusi inovatif. Kelemahan yaitu kurangnya integrasi sistem internal, dokumentasi proyek tidak konsisten, keterbatasan kapasitas SDM di area strategis. Peluang pertumbuhan permintaan solusi cloud dan digitalisasi, kemajuan teknologi inovatif, dan peluang kolaborasi. Ancamannya yaitu persaingan ketat, ancaman cyber dan risiko keamanan data, dan perusahaan regulasi pemerintah. Selanjutnya itu tahap ketiga, yaitu interpretasi kebutuhan mendatang. Untuk kebutuhan bisnisnya, yaitu sistem terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis, mengatasi sistem terpisah, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi. Pengembangan layanan berbasis teknologi terkini, diversifikasi portofolio dengan AI, low-code, dan cloud native. Infrastruktur cloud dan DevSecOps, transformasi ke arsitektur cloud native, dan penerapan pipeline untuk keandalan dan kecepatan. Untuk kebutuhan informasinya, yaitu setiap kebutuhan bisnis melahirkan kebutuhan informasi spesifik, seperti status proyek, log akses pengguna, dan teknologi, KPI proyek, dan metrik performa aplikasi. Terakhir itu tahap keempat, yaitu pemetaan kebutuhan bisnis dan informasi. Untuk keterkaitan antara kebutuhan bisnis dan jenis informasi yang diperlukan dipetakan untuk mendukung pengambilan keputusan, dengan contoh yaitu sistem terintegrasi membutuhkan informasi status proyek, data klien, dokumentasi proyek, dan transaksi keuangan. Compliance dan keamanan data membutuhkan log aktivitas pengguna, audit trail, laporan insiden keamanan. Pengembangan layanan membutuhkan tren teknologi, benchmarking, kompetitor, feedback pengguna. Sistem bisnis intelijen membutuhkan KPI, proyek, margin keuntungan, utilitasi SDM. Infrastruktur cloud dan DevSecOps membutuhkan performa aplikasi, CI atau CD, matrix, security scan. Sekian penjelasan langkah-langkah analisis dari saya. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Farhan yang telah menjelaskan langkah-langkah dari analisis perencanaan strategis TI di PT Metro Indonesia Software. Nah, selanjutnya itu akan membahas tentang hasil formulasi strategi TI dan SI tersebut. Nah, ini akan dijelaskan kepada Muhammad Raihan Al-Ghifari. Kepada Ghifari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pada bagian kali ini, setelah kita melakukan analisis kebutuhan mendatang dan identifikasi tantangan yang dihadapi pada perusahaan, misalnya kayak kondisi sistem informasi Metro Software yang saat ini masih tersebar dan belum terintegrasi. Nah, tim kami menyusun formulasi strategi TI dan SI yang bertujuan tuh bukan hanya untuk mengatasi masalah teknis itu, tapi juga digunakan untuk mendukung transformasi digital jangka panjang. Mungkin boleh next. Nah, di sini juga kami merumuskan strategi dan kebutuhan sistem informasi yang berfokus pada integrasi, efisiensi, dan kemudahan layanan. Nah, bisa dilihat juga pada slide itu menampilkan komponen-komponen strategi utama yang dirancang untuk menjawab permasalahan saat ini sekaligus mendukung pertumbuhan Metro Software ke depannya. Untuk yang pertama itu bisa dilihat pada slide, misalnya untuk komponen strateginya ada yang pertama sistem manajemen proyek terpadu yang mengintegrasikan perencanaan, eksekusi, dokumentasi, dan monitoring proyek dalam satu platform. Itu menjawab tantangan saat ini yang tadi saya sudah jelaskan, itu sistem informasi yang tersebar dan tidak terhubung gitu. Di sini juga ada solusinya, yaitu bisa dilakukan pembangunan IPM modular dengan tahapan awal, fitur monitoring, dan timeline. Untuk komponen yang kedua yaitu ada otomatisasi alur kerja dan CRM. Jadi ini tuh juga menjawab gitu tantangan yang dihadapi Metro Software saat ini, yaitu proses manual dan duplikasi informasi gitu. Mitigasi atau solusi yang dapat dilakukan itu mengembangkan workflow atau tiket sistem dalam level yang bisa dibilang ringan gitu terlebih dahulu. Untuk yang keempat yaitu BI atau Business Intelligence Dashboard, di mana ini tuh penyediaan visualisasi real time terkait proyek, SDM, keuangan, dan kepuasan klien. Itu menjawab tantangan mengenai sama seperti tadi, laporan yang manual dan keterbatasan integrasi data gitu. Nah, salah satu solusinya itu kita menggunakan open source dashboard kayak Metabase dan sebagainya gitu secara bertahap. Dan yang terakhir itu ada portal klien interaktif gitu, di mana ini tuh merupakan fasilitas untuk klien mengakses progres proyek, dokumen, feedback, dan status pembayaran, menjawab masalah klien yang bergantung pada komunikasi informal gitu.
Nah, untuk salah satu solusinya yaitu memulai dengan dashboard klien sederhana berbasis web. Boleh di next, moderator. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai strategi manajemen SITI dan kebutuhan pengelolaan. Jadi tadi kan kita udah membahas mengenai strategi pengembangan sistem informasi. Nah, selain itu kami juga memetakan aspek pengelolaan TI yang ya bisa dibilang cukup penting lah gitu untuk keberlangsungan sistem secara internal. Nah, bisa dilihat pada saat ini menjelaskan strategi manajemen TI yang meliputi struktur organisasi, pemeliharaan sistem, layanan dukungan, dan pengembangan SDM lengkap dengan kondisi saat ini serta solusi praktis yang dapat segera diimplementasikan atau diterapkan pada Metro Software. Oke, untuk yang pertama bisa dilihat pada tabel, yaitu ada elemennya itu ada struktur organisasi TI dengan keterbatasan saat ini itu belum ada tim TI formal gitu. Jadi untuk solusi atau mitigasi dari kami itu bisa membuat struktur ringan terlebih dahulu gitu. Untuk elemen yang kedua ada pemeliharaan sistem, di mana ini tuh menetapkan jadwal backup mingguan gitu, kayak update sistem atau audit dokumentasi rutin gitu. Nah, itu tuh menjawab keterbatasan juga, yaitu dokumen yang minim dan backup yang manual gitu. Salah satu solusinya yaitu dengan menerapkan SOP pemeliharaan dasar seperti Google Workspace, Git, ataupun Notion. Yang ketiga yaitu ada layanan dukungan TI, di mana ini tuh kita membuat helpdesk internal dan manual pengguna untuk mengurangi error operasional. Keterbatasan yang dijawab itu tidak ada layanan dukungan yang formal, dan solusi yang kami sarankan yaitu mulai dari Google Form atau WhatsApp tiket sederhana untuk menjawab tantangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah pengembangan SDM. Nah, ini merupakan suatu isu yang cukup penting, dibutuhkan pelatihan internal gitu, kerjasama dengan magang atau outscoring dan pembelajaran teknologi gitu untuk pengembangan SDM-nya. Ini tuh menjawab satu keterbatasan, yaitu SDM yang belum familiar dengan proses DevSecOps. Nah, ini tuh juga kami juga memberikan solusi, yaitu jadwal pelatihan yang praktikal per kuartal dan onboarding materi TI dasar gitu. Jadi dari situ kita bisa melakukan pengembangan SDM secara terstruktur gitu. Mungkin boleh di next. Nah, untuk slide terakhir dari saya itu mengenai strategi teknologi informasi dan kebutuhan infrastruktur. Nah, jadi kan tadi sebagai fondasi utama gitu dari implementasi sistem informasi, tentunya kita memerlukan yang namanya infrastruktur gitu. Nah, infrastruktur teknologi ini menjadi aspek strategis yang harus direncanakan dengan matang gitu. Di bagian ini kami sudah memetakan keputusan teknis terkait infrastruktur, software, data, dan keamanan informasi yang dibutuhkan oleh Metro Software untuk memastikan sistem yang dibangun itu bisa berjalan dengan stabil, aman, dan efisien. Nah, bisa dilihat langsung di slide-nya, yaitu ada 4 komponen. Dari yang pertama yaitu infrastruktur, dengan keputusan strategisnya itu kita migrasi ke photo string terstandarisasi dengan backup otomatis dan monitoring terpusat gitu. Dengan alasan utamanya atau justifikasi strategisnya itu menjawab keterbatasan infrastruktur internal gitu, dan juga memungkinkan deployment dengan cepat di cloud hosting tersebut. Untuk komponen yang kedua ada software, di mana keputusan strategisnya itu pengembangan aplikasi internal modular bisa menggunakan React, Laravel, ataupun Flutter gitu. Nah, untuk alasan logisnya itu saat ini tuh udah kuat, cuman masih perlu gitu manajemen integrasi yang lebih baik gitu. Untuk yang ketiga itu ada data, di mana keputusan strategisnya itu mengimplementasikan data warehouse sederhana dan manajemen dokumen berbasis metadata. Justifikasi strategisnya itu agar dokumentasi dan pelacakan proyek bisa tersistematis. Dan yang terakhir yaitu mengenai komponen keamanan TI gitu. Untuk keputusan strategisnya pemberlakuan penerapan DevSecOps, enkripsi gitu, dan juga audit trail, dan yang terakhir kontrol akses berbasis peran. Di mana ini tuh juga menjawab atau memberikan alasan logis atas dukungan atau kepatuhan UU PDP dalam menjaga kepercayaan klien. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Givari yang telah menjelaskan tentang strategi SI atau TI dari perencanaan pada PT Metro International Software. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang rancangan portofolio aplikasi dan roadmap-nya selama 5 tahun ke depan, yang akan dijelaskan kepada Talita Zulfa Amirah. Kepada Ami dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, rancangan portofolio aplikasi ini sendiri dirancang itu untuk mendukung operasional inti dari PT Metro Indonesia Software, lalu memperkuat relasi dengan klien, serta mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Setiap aplikasi ini nantinya akan disesuaikan dengan peran dan kebutuhan bisnis jangka menengah PT Metro Indonesia Software. Next. Nah, dapat dilihat di sini yang pertama tuh ada nama aplikasinya Metro Project atau disingkat dengan IPM, di mana fungsi utamanya adalah manajemen proyek terpadu dengan tujuan bisnis, efisiensi operasional, dan monitoring project. Nah, stakeholdernya nantinya adalah
tim developer dan juga manajemen. Lalu tipe dari aplikasi ini adalah core, di mana maksud dari core sendiri adalah aplikasi inti yang menunjang proses operasional utama dari PT Metro Indonesia Software. Lalu manfaatnya adalah mengefisiensi dan akses informasi. Yang kedua ada MetroDesk, yaitu sebagai layanan tiket dan dokumentasi, di mana tujuan bisnisnya respon cepat terhadap klien, dan stakeholdernya adalah tim support serta klien. Maka tipenya adalah support, di mana aplikasi ini mendukung dengan cara membantu kelancaran operasional, terutama dalam layanan serta interaksi dengan pihak eksternal seperti klien, dengan manfaat sebagai efisiensi dan menjaga kualitas layanan. Lalu yang ketiga ada Metro CRM, yang fungsi utamanya manajemen relasi dan histori klien, dengan tujuan bisnis, referensi, dan ekspansi klien. Stakeholdernya adalah tim marketing dan CMO, lalu tipenya adalah strategik, yang dimana maksudnya adalah aplikasi yang mendukung keputusan strategis, analisis, atau pengembangan jangka panjang PT Metro Indonesia Software. Lalu manfaatnya adalah untuk inovasi dan juga akses informasi. Yang keempat ada Metro Dashboard, itu fungsi utamanya visualisasi KPI dan insight proyek. Dengan tujuan bisnis, kebutuhan berbasis data, stakeholdernya adalah direksi dan juga manajemen, tipenya sama seperti sebelumnya adalah strategik, dan manfaatnya adalah akses informasi serta keunggulan. Lalu yang kelima ada Metro Insight, di mana fungsi utamanya statistik klien dan tren layanan, serta tujuan bisnisnya adalah perencanaan jangka panjang, dan stakeholdernya CFO serta direktur, dengan tipe strategik, dan manfaat untuk analitik dan keunggulan strategis. Dan yang terakhir adalah Metro Vault atau compliance, dengan fungsi utama audit log, kontrol akses, dan keamanan data. Untuk tujuan bisnis yaitu kepatuhan undang-undang PDP. Stakeholdernya adalah legal dan CTO, dan tipenya merupakan core atau strategik. Dan manfaatnya merupakan untuk keamanan serta kepatuhan. Next. Nah, untuk roadmap pengembangan aplikasi dalam 5 tahun, tentu pengembangan aplikasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan urgensi, kebutuhan, kapasitas implementasi, serta dampak strategisnya. Fokus awal akan diarahkan pada digitalisasi proses inti, diikuti dengan perluasan fitur strategis, kepatuhan regulasi, dan inovasi jangka panjang. Maka roadmap-nya dapat dibuat pada tahun 2025, maka aplikasi yang dibuat adalah Metro Project, MetroDesk, dengan alasan prioritas, dasar digitalisasi layanan, dan operasional proyek. Lalu pada tahun 2026, ada aplikasi Metro CRM, Metro Dashboard, dengan alasan dukungan untuk ekspansi klien dan pengambilan keputusan. Lalu pada 2027, maka akan dikembangkan aplikasi Metro Vault dan Metro Insight dengan alasan kepatuhan regulasi dan prediksi tren bisnis berbasis data. Lalu selanjutnya pada 2028 akan dikembangkan aplikasi integrasi tools dan portal klien, di mana alasannya adalah kolaborasi klien lebih proaktif dan efisien. Dan terakhir pada 2029, maka aplikasi yang akan dikembangkan adalah AI Driven Service Layer atau itu eksperimen dengan alasan menjelajahi fitur nilai tambahan berbasis AI. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Ami yang telah menjelaskan bagaimana tentang rancangan aplikasi dan roadmap 5 tahun ke depan untuk PT Metro Indonesia Software. Nah, untuk menutup dari presentasi kami kali ini, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kami dapatkan selama mulai dari analisis sampai rancangan aplikasi tersebut. Nah, dari yang kami temukan, kami menemukan bahwasannya tantangan utama ataupun yang terbesar yang dihadapi oleh PT Metro Indonesia Software sendiri adalah kurangnya integrasi sistem dan keterbatasan SDM yang strategis, sehingga meningkatkan tekanan regulasi dan ekspektasi klien. Oleh karena itu, kami yang telah merumuskan strategi TI tadi, dan yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan perusahaan menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Nah, strategi ini menekankan digitalisasi layanan inti. Jadi kami berfokus kepada layanan inti dan meningkatkan relasi klien melalui CRM dan dashboard, hingga adopsi teknologi berbasis AI. Karena PT Metro Indonesia Software ini masih tergolong baru. Jadi ada kemungkinan untuk dapat berkembang pesat, dan ada juga kemungkinan untuk segera jatuh, karena sekarang kebanyakan dari perusahaan itu telah mengadopsi teknologi berbasis AI untuk mendukung baik itu dari operasional maupun dari segi layanannya. Nah, dengan rancangan portofolio tadi seperti Metro Project, Metro CRM, dan Metro Vault, diharapkan PT Metro Indonesia Software mampu meningkatkan efisiensi operasionalnya baik dari segi waktu maupun SDM, dan mendukung pengambilan keputusan berbasiskan data, dan memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh PT Metro Indonesia Software itu patuh terhadap regulasi dari pemerintah yang berlaku. Nah,
Keseluruhan inisiatif ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transformasi digital yang terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat daya saing dalam industri pengembangan perangkat lunak. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Terlebih terkurang kami mengucapkan mohon maaf. Mungkin saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.